Berat badan kita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah berat dari organ-organ tubuh. Yang kedua, berat dari otot-otot kita. Yang ketiga adalah berat dari lemak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Kita udah mau masuk tengah bulan puasa nih teman-teman. Gimana? Ada nggak dari kalian yang menjadikan bulan puasa sebagai bulan untuk menurunkan berat badan? Cuma persoalannya, begitu banyak orang yang menjadikan bulan puasa sebagai bulan untuk menurunkan berat badan, tapi kok nggak berhasil ya? Di video kali ini, saya akan ngebahas tips gimana caranya supaya kalian bisa menurunkan berat badan sesuai dengan pengalaman saya sejak awal puasa kemarin. So, tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel ini. Semoga channel ini berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat setiap harinya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau sudah, let's get started! Di awal puasa tahun ini, saya mencoba untuk menjalankan sebuah program penurunan berat badan untuk saya sendiri. Dan it works! Saya berhasil menurunkan 4 kg berat badan saya dari awal puasa sampai sekarang, berarti sekitar 12 hari. Bagi kalian yang pernah lihat video pertama saya di channel ini, pasti kalian ingat ya bahwa ada perbedaan antara dulu dengan saya yang sekarang. Ini adalah gambar di saat video pertama saya. Foto ini kelihatan banget ya, dulu saya numpuk lemak di pipi dan leher. Ini adalah foto perbandingan saya sebelum puasa dan di hari ke-13 puasa. Sebelum puasa, berat saya adalah 77 kg. Dan hari ke-13, berat saya sudah menjadi 73 kg. Artinya saya turun 4 kg. Sebenarnya 4 kg itu bisa saya capai dalam waktu 7-10 hari teman-teman. Cuma waktu kemarin tuh saya banyak cheatingnya. Saya melakukan banyak kesalahan sehingga progresnya bagi saya memang cukup lambat. Dalam waktu 13 hari turun hanya 4 kg. Tapi setidaknya itu berhasil bagi saya untuk menurunkan 4 kg dalam waktu 13 hari. Sebelum saya mulai tipsnya, kalian harus paham dulu bahwa ada rumus dalam menurunkan berat badan. Rumus menurunkan berat badan adalah kalori yang keluar dari tubuh kita itu harus lebih besar daripada asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di bulan puasa kita sangat terbantu teman-teman, karena ketika kita puasa kita menurunkan asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita. Cuma masalah terbesarnya adalah ketika kita berbuka puasa, begitu banyak orang yang kemudian balas dendam. Sehingga ya kalorinya banyak juga yang masuk di saat malam. Dibarengi dengan tips yang benar, maka bulan puasa adalah tempat yang paling tepat untuk kita menurunkan berat badan teman-teman. Tips yang pertama, perbanyak makan sayuran dan protein ketika sahur dan berbuka puasa. Serat itu diserap dalam saluran pencernaan kita, itu butuh waktu yang cukup lama, sehingga kita akan kenyang lebih lama. Dan ketika kita makan protein, maka protein itu akan menahan nafsu makan kita. Kalau kita sudah makan protein yang cukup banyak, maka kita tidak lagi memiliki nafsu untuk nambah makanan kita. Sehingga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita pun bisa kita kendalikan. Tapi porsinya tetap harus kalian kontrol juga ya. Ini adalah piring yang saya pakai untuk menakar porsi makan saya. Bisa kita lihat di sini bahwa satu porsi makan itu dibagi dua teman-teman. Setengahnya adalah untuk protein. Dan protein itu ada dua teman-teman. Ada protein nabati dan protein hewani. Baiknya adalah dua-duanya itu ada dalam porsi makan kalian. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Tapi it's okay kalau misalkan kalian hanya bisa menyediakan protein hewani-hewani ataupun nabati-nabati. Intinya adalah setengah dari porsi makan kalian adalah miliknya protein. Kemudian setengah porsi yang lainnya adalah dibagi dua lagi. 1/3 itu untuk karbohidrat. Sedangkan 2/3-nya untuk sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka dengan sayur-sayuran, bisa kalian ganti dengan makan buah. Tapi intinya karbohidrat itu hanya 1/3 teman-teman. Hanya segini aja nih, nggak terlalu banyak. Dan kalian sangat bagus kalau misalkan nasi putih itu diganti dengan nasi yang lebih bagus lagi, yaitu nasi merah. Atau lebih bagus lagi dengan nasi hitam. Tips yang kedua, batasi makanan dan minuman yang manis. Makanan dan minuman manis itu merujuk kepada kandungan gula dalam suatu makanan dan minuman itu. Dan gula itu sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita teman-teman. Karena gula sangat membuat kita untuk menyimpan lemak. Karena gula adalah bentuk dari karbohidrat sederhana. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu karbohidrat sederhana dan apa itu karbohidrat kompleks. Kemudian saya jelaskan juga tentang indeks glikemik yang kemudian mempengaruhi di saat kita untuk menurunkan berat badan. Apakah
kita harus mengkonsumsi karbohidrat sederhana ataupun karbohidrat kompleks. Videonya bisa kalian tonton di sini. Intinya adalah sesuatu yang manisnya buatan, yang manisnya adalah ada kandungan gula di sana, itu sangat tidak bagus untuk tubuh kita. Karena membuat tubuh kita itu menyimpan lebih banyak lemak. Sehingga kalian akan tidak berhasil dalam menurunkan berat badan. Jadi, kurang-kurangilah makan makanan yang manis dan minuman-minuman yang manis ketika kalian sahur dan berbuka puasa. Tips yang ketiga adalah jangan makan berlebih ketika kalian berbuka puasa. Seperti yang udah saya katakan di awal video bahwa rumus dalam menurunkan berat badan adalah kalori yang keluar dari tubuh kita itu harus lebih besar daripada kalori yang masuk dalam tubuh kita. Ketika kita berpuasa, diri kita menahan nafsu makan lebih dari 12 jam. Seringkali ketika sore hari sebelum buka puasa, pikiran kita penuh dengan makanan yang enak. Gorengan, kolak, es buah, mie goreng. Oh, I love it. Kalian hidangkan semua makanan itu di atas meja makan, kemudian ketika buka puasa, kalian makan itu semua. Kalori yang masuk terlalu banyak. Makin banyak kalori yang masuk, makin banyak gula yang masuk dalam tubuh kita. Artinya, makin banyak lemak yang numpuk. It means, program kalian gak berhasil. Tips yang keempat adalah jangan makan gorengan, teman-teman. Karena gorengan itu tinggi kalori dan kaya akan lemak jenuh. Sehingga akan malah makin menumpuk lemak dalam tubuh kalian. Dan rasanya tidak ada gorengan tanpa tepung. Sehingga kalau kalian makan gorengan, artinya kalian makan tepung, yang tepung itu adalah karbohidrat sederhana. Dan karbohidrat sederhana itu nggak bagus untuk tubuh kita. Sangat mudah untuk membuat karbohidrat sederhana itu diubah menjadi lemak. Karbohidrat sederhana itu sangat cepat diproses dan diserap dalam saluran pencernaan kita. Sehingga gula darah dalam tubuh kita itu akan meningkat secara signifikan. Ketika gula darah meningkat secara signifikan, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkan hormon insulin. Dan hormon insulin akan mengubah gula darah yang tinggi itu menjadi cadangan energi dalam tubuh kita. Dan cadangan energi tubuh kita itu salah satu bentuknya adalah lemak. Sebaliknya, karbohidrat kompleks itu lama diserap dalam saluran pencernaan kita. Sehingga gula darah dalam tubuh kita itu tidak naik secara signifikan. Kalau tidak ada yang naik secara signifikan gula darah kita, maka hormon insulin pun tidak mengubah gula darah menjadi lemak. Penjelasan saya tentang ini lebih lengkap bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Bisa kalian tonton di sini. Tips yang kelima, cukupi kebutuhan air minum kalian. Ketika kebutuhan cairan harian kita tercukupi setiap harinya, maka metabolisme kita akan meningkat. Sehingga metabolisme yang meningkat itu akan lebih mempercepat pembakaran lemak secara optimal. Kebutuhan cairan kita idealnya adalah 8 gelas setiap harinya. Kalau puasa, dibagi aja teman-teman. 2 gelas di saat kalian sahur, kemudian 2 gelas ketika kalian berbuka puasa, dan 4 gelas ketika kalian malam hingga menjelang tidur. Tips yang keenam, tidur yang cukup. Ketika kalian kekurangan tidur, maka metabolisme tubuh kalian itu akan menurun, teman-teman. Ketika metabolisme kita menurun, maka pembakaran lemak pun tidak optimal. Dan kekurangan tidur akan memicu pengeluaran hormon grelin. Dan hormon grelin ini akan meningkatkan nafsu makan kalian. Sehingga di saat kalian malam lebih mudah untuk makan dan makan lagi. 7. Tetap berolahraga. Gampangnya gini teman-teman, berat badan kita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah berat dari organ-organ tubuh. Yang kedua, berat dari otot-otot kita. Yang ketiga adalah berat dari lemak kita. Ketika kalian menjalankan program penurunan berat badan, maka kalian harus pastikan bahwa yang turun adalah massa lemak kalian, teman-teman, bukan massa otot kalian. Timbangan kita hanya bisa mengukur berat badan ya, bukan mengukur massa otot kita atau massa lemak kita. Tapi minimal kalian paham bahwa satu-satunya cara untuk menurunkan massa lemak kita adalah dengan aktif bergerak. Jika ada satu program yang menyatakan bahwa kalian bisa turun berat badannya tanpa berolahraga sama sekali, saya bisa pastikan bahwa yang turun bukan lemak kalian, tapi justru otot kalian yang turun. Dan kalau yang turun adalah berat otot kalian, bukan lemak kalian, setelah selesai program, kalian turun sih, tapi setelah selesai program, berat badan kalian akan naik lagi. Olahraga yang sangat saya sarankan ketika puasa adalah olahraga yang ringan atau sedang. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube, ya, banyak videonya. Dan waktu yang paling tepat adalah 1 jam sampai 30 menit sebelum kalian berbuka puasa. Ketika setelah kita berolahraga, tubuh kita itu membutuhkan waktu 1 jam saja untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang ketika berolahraga. Dan waktu yang paling tepat untuk mengembalikan cairan tubuh kita adalah ya ketika buka puasa. Dan tips yang terakhir adalah minum teh hijau tanpa gula. Sebuah studi penelitian menyatakan bahwa green tea atau teh hijau itu sangat baik untuk menurunkan berat badan.
Kalian bisa minum 2-3 cangkir setiap harinya untuk membantu program kalian menurunkan berat badan ketika bulan puasa ini. Sekian video dari saya, 8 tips gimana caranya kalian bisa memaksimalkan bulan puasa untuk menurunkan berat badan kalian. Sehingga di bulan puasa, kita bukan cuma dapatkan ketakwaan teman-teman, tapi tubuh kita juga sehat. Kalau kalian masih memiliki pertanyaan terhadap topik kita kali ini dan topik-topik kesehatan lainnya, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di komen. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.